Kalau boleh tahu Kak Indah, Ya. pertanyaannya tadi kembali ya, selain literasi, aktivitas yang lainnya apa? Oh, mungkin kalau untuk ini ya aktivitas lainnya, kalau misalnya selain literasi itu masih belum terlalu sibuk ya, tapi kesibukan sehari-hari itu paling nanti ada mengajar juga kayak gitu, terus mengajar ngaji anak kuliah juga, kemudian nanti paling menulis kayak gitu untuk kesibukan sehari-hari. Jadi kalau misalnya untuk kerja yang memang betul-betul menyita waktu itu belum terlalu karena masih fresh graduate juga bisa dibilang kayak gitu. Ya, artinya kegiatan menulis ini di waktu-waktu luangnya karena ya, Nggak dibilang di waktu luang juga ya kayak gitu, cuman memang waktu luangnya itu ada selalu gitu, dan masih aktif juga di organisasi kampus. Alhamdulillahnya walaupun udah lulus masih aktif juga dan organisasi luar kampus gitu, jadi ada kesibukan sehari-hari gitu. ya, ya, ya. Ya. Kalau boleh tahu ini Kak Indah, Ya. mungkin sebelum mulai ya, kita mulai mungkin bisa pembukaan dulu, kemudian menyapa teman-teman yang mungkin saat ini hadir dan sekilas memperkenalkan diri saja. Ya, Iya. mungkin di awal tenda bisa disangka pada teman-teman netizen, semoga sambil memperkenalkan diri begitu. Gimana kak? Mungkin bisa di awal disapa teman-teman netizen yang hadir, sembari jelas memperkenalkan diri. Oh iya. Mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini ya, di sini ada juga adik-adik dari organisasi ya di sini beberapa orang, dan mungkin belum bisa ini juga, tapi selamat datang ya di tempat ini kita, live kita. Semoga nanti ilmu-ilmu yang bakal kita sharing di sini bisa jadi ini juga lah referensi untuk teman-teman semuanya gitu. Mungkin nggak banyak yang bisa kita bagi, tapi insya Allah akan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, ini kan Kak Indah kalau nggak salah sudah 15 bukunya yang sudah terbit itu ya, nggak salah. Iya. Nah, ini saya lebih tertarik di buku Aksara Senja 4 musim. Nah, mungkin bisa diceritain gitu maksud dari buku itu Aksara Senja 4 musim. Oke, jadi sebenarnya untuk buku yang awal itu buku perdana aku ya, buku perdana aku sendiri kayak gitu. Dan itu terbitnya itu udah lama, bisa dibilang itu tahun 2019 kayak gitu, udah lama. Dan mungkin baru ini juga ya, nampaknya itu udah sekarang kayak gitu. Tapi itu udah lama, memang udah terbit pertama 2019, dan sejak aku mulai nulis itu tahun 2017 kayak gitu. Dan alhamdulillah terbit buku itu. Alasan pembuatan buku itu sendiri ya karena memang suka nulis puisi juga sejak dulu, dan juga memang pas SMA aktif untuk ikut lomba ini festival seni sekolah gitu. Jadi sekalian buat buku, sekaligus juga dengan mengasah skill menulis juga gitu. Jadi Aksara Senja itu buku non fiksi yang berisi puisi-puisi yang pernah Indah tulis gitu ya. Iya. Merancang Berisi puisi. ya. Puisinya itu dari tahun berapa gitu? Misalnya nih, mungkin ada puisi-puisi lama Indah, misalnya di waktu SMA, SMP, atau kan memang di masa 2019 itu rancang buku itu. Nah, ini dia yang membedakan buku itu dengan buku lainnya gitu. Penulisan buku itu tuh nggak memakan waktu yang lama ya, karena dulu masih memang semangatnya tuh memang masih membara gitu, masih membara, dan memang pengen gitu ada buku satu yang bisa selesai dibuat dalam waktu cepat kayak gitu. Dan akhirnya menulis buku itu, dan untuk puisi-puisi yang ada di dalam buku itu memang dimulai dari tahun 2017 gitu. Jadi itu isinya dalam satu buku ada sekitar 100-an lebih puisi lah, 102 atau 103 biji gitu isinya. Itu dimulai dari 2019 ya?
Dari 2017 Ibunya Kak. kapan? Udah. 19 atau 17? 2017. Oh, Mulai nulis 2017. 2017, terbitnya itu 2019 gitu. Jadi mungkin ada beberapa ini ya, udah puisi-puisi lama juga digabungin di buku pertama itu kayak gitu. Tapi buku itu buku yang lumayan cepat terbit bisa dibilang untuk pertama kalinya kayak gitu. Karena untuk bagian bab-bab lainnya itu memang di tahun 19 tuh. Jadi itu bisa diceritain begitu. Gimana sih kok bisa durasi waktu itu bisa gitu menerbitin 15 karya. Mungkin pada saat itu ada di masa mahasiswa ya. Oke, jadi kan gimana ya ceritanya kok bisa gitu nerbitin dalam waktu sekitar 7 tahun kok udah bisa 15 buku gitu yang terbit gitu kan. Jadi kenapa bisa terbit sebanyak itu? Selain juga nanti kolaborasi dengan kawan-kawan juga gitu di komunitas, ada ikut lomba juga gitu di event lain dan ketika kita menang atau misalnya dapat misalnya kayak juara harapan dan sebagainya kayak gitu dan buku itu diterbitkan gitu. Jadi itulah keuntungan kalau misalnya kita ikut lomba gitu kan. Jadi sekali kita ikut lomba, bukunya juga ikut terbit gitu. Cara nulisnya kayak mana? Ya rajin nulis aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita udah rajin nulis ya terbiasa gitu kan. Terbiasa dan akhirnya alhamdulillah bisa menerbitkan banyak buku juga dalam waktu 7 tahun gitu. Berarti Dan buku kolaborasi juga sih itu bukan termasuk solo ya. Kalau solo masih ini gitu. ya, Solo. berarti 15 itu sudah gabung ya, ada antologi dan solo ya gitu. Iya, sudah dicampur. Kalau boleh tahu buku solonya Deinda itu sudah berapa? Gimana Kak? Buku solo Deinda itu sudah berapa nih diterbitin atau sudah yang ditulis? Oh, kalau untuk buku solo itu ada sekitar 4 atau 5 untuk solo aja, tapi selebihnya itu kolaborasi gitu. Jadi makanya untuk yang misalnya yang belum ahli-ahli kali nulis tuh jangan ini gitu ya, jangan minder kayak gitu. Jadi dalam waktu 7 tahun aja cuman bisa dapatin 5 buku solo, sedangkan penulis yang lain coba pasti lebih banyak kayak gitu buku solonya kayak gitu kan daripada buku kolaborasinya. Jadi kalau misalnya dibilang oh kakak banyak ya bisa nyiptain buku dalam waktu 7 tahun itu beberapa buku gitu, tapi kalau misalnya kita lihat kita masih kalah sebenarnya sama penulis lain gitu, jadi tetap merendah gitu. Betul. Ya selalu filosofi Bali. Iya. Di era digitalisasi sastra ini sekarang deh, sekarang kan banyak tuh penulis-penulis yang mencoba membuat tulisannya dalam bentuk video. Anggaplah misalnya puisi-puisi dia yang pernah dia tulis, dia bikin konten video, tapi dia bentuknya suara dengan narasi. Nah, dia sendiri tidak tertarik mengarah ke sana gitu nantinya. Nah, dulu pernah ya untuk ini ya musikalisasi puisi kayak gitu, visualisasi ya. Ya, Iya, dulu dulu ada buat juga kayak gitu, bahkan udah ada sempat YouTube-nya juga kayak gitu kan untuk ilustrasi puisi kan. Saya memang suka juga ngerekam suara sendiri kayak gitu. Dan sekarang mungkin masih ada ya Instagramnya itu namanya Jelajah Waktu, tapi udah nggak bisa dibuka lagi karena nomornya itu udah nggak aktif lagi. Jadi karena pakai kode untuk masuk ke Instagramnya ya udah nggak bisa dibuka lagi. Makanya sekarang lebih aktif di Instagram yang sekarang daripada Instagram yang lama gitu. Jadi sempat buat, dan kalau ditanya tertarik atau enggak, sangat tertarik bahkan gitu.